Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Gabriela Tesalnika Nambaban dengan NIM 2023-31234 akan mempresentasikan hasil UTS project saya yang berjudul Project Database SQL Tiket Konser. Adapun isi dari PowerPoint ini pertama berupa pembuatan database dan table, yang kedua ada pengisian data, dan yang ketiga ada penjelasan mengenai tugas. Nah, pada pembuatan database dan table, di sini akan terdapat 4 tabel, yaitu ada tabel tiket konser, tabel pelanggan, tabel pemesanan, dan tabel konser. Nah, dalam database tiket konser, tabel yang memiliki relasi ada yang pertama tabel pemesanan yang terhubung dengan pelanggan melalui ID pelanggan, karena setiap pemesanan dilakukan oleh pelanggan tertentu. Yang kedua ada tabel pemesanan juga yang terhubung dengan tiket melalui ID tiket, karena setiap pemesanan berkaitan dengan tiket yang dibeli. Yang ketiga ada tabel tiket yang terhubung dengan konser melalui ID konser, karena setiap tiket berkait dengan konser tertentu. Nah, di sini kita ada pengisian data. Nah, dalam pengisian data ini, pada tabel pertama akan menggunakan nama, email, nomor HP yang akan kita masukkan ke dalam tabel pelanggan menggunakan perintah insert into values. Nah, yang kedua, pada tabel konser, di sini akan memasukkan nama konser, artis, lokasi, dan tanggal menggunakan perintah insert into konser. Lalu yang ketiga ada tabel tiket yang di dalamnya terdapat ID konser, kategori, harga, dan jumlah stok. Lalu pada tabel pemesanan akan terdapat ID pelanggan, ID tiket, jumlah, dan tanggal pemesanan. Nah, penjelasan mengenai tugasnya, database tiket konser ini dirancang untuk mengelola sistem pemesanan tiket konser secara efisien. Struktur database ini dibuat dengan mempertimbangkan hubungan antar entitas utama yang ada dalam sistem pemesanan tiket. Nah, pada pembuatan database, di sini menggunakan perintah create database, yang mana create database ini digunakan untuk membuat database dengan nama tiket konser, sehingga nanti dalam database ini akan menampung seluruh tabel yang berkaitan dengan pemesanan tiket konser. Yang kedua, setelah membuat database akan menggunakan perintah use tiket konser. Karena dengan menggunakan use ini, kita akan dapat memastikan nih bahwa semua perintah SQL yang akan dijalankan akan berada dalam database tersebut. Kemudian ada pembuatan tabel dan alasan pemilihan struktur. Nah, yang pertama ada tabel pelanggan. Pada tabel pelanggan, terdapat ID pelanggan sebagai primary key untuk identifikasi unik setiap pelanggan. Dalam create tabel pelanggan ini juga terdapat nama, email, dan nomor HP yang disimpan untuk informasi kontak. Lalu ada email yang diberi unik agar tidak ada duplikasi email antar pembeli tiketnya. Yang kedua ada tabel konser, yang mana pada tabel konser ini terdapat ID konser sebagai primary key yang membedakan setiap konser. Lalu ada nama konser, artis, lokasi, dan tanggal sebagai informasi utama konser tersebut. Yang ketiga ada tabel tiket, yang pada tabel tiket ini terdapat ID tiket sebagai primary key yang digunakan untuk mengidentifikasi unit tiket tersebut. Yang kedua, ada ID konser sebagai foreign key, karena tiket harus terkait dengan konser tertentu. Lalu ada kategori yang menggunakan enum agar hanya ada 3 jenis tiket. Lalu harga menggunakan desimal untuk menyimpan nilai uang dengan presisi. Lalu yang keempat ada tabel pemesanan. Pada tabel pemesanan ini terdapat ID pemesanan sebagai primary key untuk identifikasi unik pemesanan. Lalu ada ID pelanggan sebagai foreign key karena pemesanan dibuat oleh pelanggan tertentu. Dan ID tiket sebagai foreign key karena pemesanan harus terkait dengan tiket tertentu. Lalu ada jumlah yang menyimpan jumlah tiket yang dipesan dan tanggal pemesanan akan mencatat kapan transaksi terjadi. Nah, di sini merupakan hasil dari pembuatan tabel menggunakan perintah describe pelanggan untuk memberitahu isi dari tabel pelanggan tersebut, yaitu ada ID-nya dengan integer 11, null, dan primary key. Lalu ada nama dengan varchar 100, email dengan varchar
T100 dan nomor HP dengan varchar 15. Begitu juga dengan tabel konser, terdapat ID konser dengan integer 11 dan juga merupakan primary key, nama konser dengan varchar 200, artis dengan varchar 100, lokasi varchar 100, dan tanggal menggunakan tipe data date. Nah, ketiga ada tabel tiket, yang mana tabel tiket ini terdiri dari ID tiket dengan integer 11, yang merupakan juga primary key, ID konser dengan integer 11, kategori menggunakan enum, sehingga hanya terdapat 3 pilihan, harga dengan tipe data desimal, jumlah stok dengan tipe data integer sebanyak 11. Yang keempat ada tabel pemesanan, yang terdiri dari ID pemesanan dengan tipe data integer, ID pelanggan dengan tipe data integer, ID tiket integer, jumlah dengan menggunakan tipe data integer, dan tanggal pemesanan menggunakan tipe data date. Nah, adapun relasi antar tabelnya, pemesanan menjadi penghubung antara pelanggan dan tiket yang menunjukkan bahwa pelanggan yang membeli tiket. Kedua, ada tiket terhubung dengan konser yang menunjukkan bahwa tiket berlaku untuk konser yang dimanapun. Lalu relasi foreign key digunakan untuk menjaga nih integritas antar datanya, sehingga tidak ada pemesanan tiket tanpa konser atau pelanggan yang tidak valid. Tujuan dan manfaat dari database ini yang pertama, dalam manajemen pemesanan, sehingga mengelola tiket konser dapat lebih terstruktur. Lalu ada integritas data, dengan menggunakan foreign key, kita dapat memastikan bahwa data akan tetap konsisten dan akurat. Lalu kemudahan pencarian, sehingga mempermudah kita mencari data konser, tiket, dan pemesanan pelanggan. Lalu ada optimasi performa, sehingga struktur database memungkinkan pengelolaan transaksi dengan cepat dan efisien. Nah, langkah selanjutnya adalah saya akan membuat demonstrasi DML, yaitu data manipulation language, terdiri dari select, insert, update, dan delete. Nah, insert into pelanggan ini berguna untuk menambahkan data baru ke tabel pelanggan dengan nama Dina, Gmail, dan nomor handphonenya itu 0822 7682 1964, sehingga nanti akan terinput ke dalam tabel pelanggan. Select from pelanggan ini terdapat 7 record. Sebelumnya kan ada 7 nih. Nah, tadi kan sudah menambah nih menggunakan perintah insert into pelanggan, yaitu dina@gmail.com, dan dengan nomor teleponnya. Sehingga setelah memasukkan data Dina tersebut, dia masuk ke dalam select from pelanggan ini, yang mana terdapat nomor 8-nya ada Dina dengan email dina@gmail.com dan nomor yang setelah kita input tadi menggunakan perintah insert.
Nah, update tiket ini berguna untuk memperbarui data dalam tabel pemesanan menjadi 7. Perintah delete ini merupakan perintah yang digunakan untuk menghapus data dari tabel pemesanan, di mana IDP pemesanan bernilai 1. Setelah menerapkan perintah DML tadi, maka langkah selanjutnya ialah menggunakan demonstrasi perintah SQL lainnya. Yang mana ada count, ada sum, ada average, ada min, dan max. Nah, select count from pemesanan ini berguna untuk menghitung jumlah total data dalam tabel pemesanan. Kemudian ada sum. Nah, select sum ini berguna untuk menjumlahkan semua nilai harga dalam tabel tiket. Lalu perintah select average berguna untuk menghitung rata-rata harga dalam tabel tiket. Nah, kemudian ada select min yang berguna untuk menampilkan harga paling rendah dalam tabel tiket. Kemudian ada select max yang berguna untuk menampilkan harga paling tinggi dalam tabel tiket. Yang minimum tadi yaitu 500.000 dan yang maksimal ada 5 juta. Nah, kemudian di sini akan menggunakan scalar function yang terdiri dari upper, lower, length, concat, dan substring. Nah, perintah select upper ini berguna untuk mengubah semua huruf dalam kolom nama konser menjadi huruf kapital.
Nah, select lower berguna untuk mengubah semua huruf dalam kolom nama konser, nama artis menjadi huruf kecil. Nah, select length pada SQL ini berguna untuk menghitung jumlah karakter dalam kolom nama konser. Select concat ini berguna untuk menggabungkan dua atau lebih nilai kolom menjadi satu string. Nah, ada itu nama konser, yaitu contohnya LYKN Analysis, dan nama artisnya itu LYKN. Sehingga setelah menggunakan perintah select concat, pada tabel tersebut akan mencakup dua string tersebut. Nah, select substring ini berfungsi untuk mengambil sebagian teks dari nama konser, mulai dari karakter pertama hingga 5 karakter. Nah, setelah itu ada fungsi additional SQL causes. Nah, adapun fungsi dari select from ticket where ini, dia akan menunjukkan nih bahwa tiket apa saja yang lebih dari 1 juta. Sehingga terdapat ini ada tiket kategori VIP dan reguler yang terdiri dari harga tiketnya 5 juta, 3 juta, dan 1.200.000.
Nah, fungsi dari select kategori group by ini yaitu sama seperti perintah sebelumnya nih, bahwa di sini dia hanya akan menampilkan kategori yang memiliki lebih dari satu data. Nah, select from ticket order by ini, dia akan menampilkan data tiket dari harga. Nah, select from ticket order ini, dia akan menampilkan kategori dengan harga-harga tiket berikut. Ya, dari yang paling mahal sampai yang ke paling murah, yaitu dari 5 juta, 3 juta, sampai yang paling rendah yaitu 500.000. Nah, select kategori ini, dia juga akan menampilkan bahwa tiket dari grup dari table tiket ini apa saja yang memiliki hitungan lebih dari satu. Ini ada VIP ada 2, reguler 3, dan festival terdapat 2 juga. Sekian presentasi proyek WTS saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih.